kalau Tuhan sampai akhir hidup saya, Tuhan gak kasih saya anak, saya akan melayani Tuhan lebih daripada orang yang punya anak. Stand by. 3, 2, 1, action. Hari ini kita akan menampilkan dua orang narasumber yang keren banget dalam satu topik yang aku rasa ini penting dan menarik, yakni pejuang 2 garis biru. Nah, notice nggak bahwa akhir-akhir ini ada satu fenomena di mana ada anak-anak muda yang baru menikah dan mereka pengen punya keturunan tapi susah banget gitu. Nah, jadi kita perlu angkat topik-topik ini supaya memberikan kekuatan buat mereka, karena kan kita tahu nih bahwa punya anak itu adalah sesuatu yang mulia karena perintah Tuhan. Beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi, dan tapi kalau gimana caranya mau memenuhi bumi kalau nggak bisa punya keturunan gitu. Benar. So kita menampilkan siapa hari ini? Ya, ada sepasang suami istri yang luar biasa hari ini, Yehuda So dan istrinya Sheila. Welcome to podcast kami, Love Revolution. Selamat datang buat kalian berdua. Senang banget akhirnya bisa mendaulat kalian tuh hadir di sini. Mendaulat. Yes. Silakan. Ya, kenalan dulu deh ya kan. Yehuda sama Sheila itu dulu kenalnya dari mana? Jatuh cintanya seperti apa? Kok bisa kemudian menjadi suami istri? Ya, jadi saya tuh kenal dia itu di persekutuan anak-anak hamba Tuhan, Pahat ya. Waktu itu diketuai oleh Pastor Yohanes Nahwai. Keren. Jadi ya waktu itu sama teman-teman kayak Pastor Geren, ya Pastor Stefan Erastus, dan Pak Eras. Itu dulu teman main bareng, pelayanan bareng. Terus di Pahat itu kan suka pelayanan ke gereja-gereja. Nah, suatu hari tuh istri saya tuh diajak sama teman saya, anak-anak pendeta juga gitu, pelayanan. Terus pas lihat dia tuh saya jatuh cinta gitu. Waduh, langsung pada pandangan pertama. Iya, jatuh cinta. Apa berarti dia pas noleh gitu slow motion atau ada bunga sakura bertebaran? Iya, jadi tuh kan sebenarnya ya kan banyak ya, maksudnya anak-anak pendeta tuh kan banyak yang istilahnya dari segi pelayanan mungkin ya papanya lebih besar dan segala hal gitu. Cuma nggak tahu kenapa itu kan saya tuh karena dulu pas masih masa-masa muda saya tuh kayak saya pingin sekali pacaran sampai nikah gitu. Idealisnya tinggi banget. Jadi kalau nyari tuh benar-benar nggak mau cuma kayak dari segi perasaan doang, tapi pingin tahu lebih dalam, pingin benar-benar mengenal gitu. Nggak sembarangan lah. Nggak sembarangan gitu. Nah, cuma pada waktu ngelihat dia tuh kan kayak ada yang beda gitu. Langsung fall in love. Iya, kayak waktu itu kan dibawa temen saya juga tuh, ya kan. Saya pikir itu pacarnya dia gitu. Pacaran ternyata bukan. Ternyata dijemput buat pelayanan. Terus akhirnya kan, ya tapi kan saya juga nggak mau cuma karena sayang cinta pada pandangan pertama gitu kan. Mau pengen kenal lebih lanjut dan segala. Ternyata setelah mengenal ada hal yang lebih gitu di dalam dia, inner beauty-nya itu yang berbeda dari anak-anak pendeta lain. Kelebihan berat badan. Melebihi anak-anak pendeta yang lain. Keren. Iya. Waktu itu umur berapa? Umur berapa ya? Kenal mungkin 13, mungkin masih 21-22 kali ya aku kenal kamu tuh. Masih 20-an lah. Oke. Berarti lagi kuliah waktu itu? Lagi kuliah. Akhir kuliah. Dan selama itu sebelumnya Yehuda belum pernah pacaran? Jadi gini Ci, fakta menarik mengenai saya tuh kalau deket sama cewek ya misalkan ya, saya tuh nggak buru-buru nembak. Gitu. Jadi misalkan udah deket berapa lama gitu. Terus saya tuh lebih kepada kalau memang mau pacaran ya harus terima kekurangan dong gitu. Jadi pada waktu biasanya kan kalau orang-orang lain kan kayak masa berbunga-bunga itu kayak fake lah gitu, kayak pinginnya tuh yang manis-manis aja. Ya karena mereka juga menampilkan yang manis-manis juga. Ya. Jadi dari pacaran itu udah kayak ya udah kalau memang mau terima apa adanya ya ini apa adanya kayak gini. Lumayan pahit dari pengalaman ya. Pengalaman ya. Gitu. Jadi mental-mental semua. Kayak deket terus
belum juga pacaran udah berantem mental. Oh, oke. Gitu. Dan Berarti dia mainnya ini bukan kuantitas tapi kualitas. Gitu kan ya? Betul ya? Iya. Jadi saya PDKT dia aja setahun. Wow. Setahun baru saya tembak gitu. Oh, gitu ya? Kok ada cewek yang lama gitu bertahan sama saya. Biasanya kayak sebulan udah nggak tahan gitu. 2 bulan udah mental gitu loh, kayak gitu. Nggak tahannya karena memang kamu menunjukkan kepribadian kamu yang kalau keras ya kerasnya kayak gini gitu, bisa terima nggak gitu? Jadi memang ya PDKT saya tuh ya apa adanya gitu. Kalau memang ya nggak suka. Kalau memang ini jadi kayak mungkin beda ya kayak orang-orang lain gitu. Ya Yehuda kan unik ya pasti. Maksudnya setiap orang kan punya keunikan masing-masing. Sekarang kami mau tanya nih pada Sheila nih, apa yang susahnya ini yang di mana tadi dikatakan? Pahitnya itu apa? Pahitnya itu yang mana Tolong gitu? diceritakan. Mungkin aku first impression dulu ya. Yang buat aku juga maksudnya kepincut gitu lah ya. Oh iya. Oh nice. Berarti bukan tapi teneng gitu ya. First Kalau impressionnya buat gimana? aku itu yang aku lihat beda gitu dari dia. Dua pertemuan awal deh. 2 pertemuan awal itu kita suasananya tuh pelayanan. Jadi memang yang bukan jalan gitu ya. Impression aku terhadap dia adalah dia orangnya sangat rendah hati dan sangat sederhana. Deh, itu yang buat aku beda banget nih orang. Sehingga ketika kedepannya mulai tahu yang lain-lainnya. Tapi 2 itu tuh yang aku pegang gitu. Yang aku tetap jadi nilai plus di mata aku. Apakah kan maksudnya kalau Pak Hengki So itu kan hamba Tuhan yang keren gitu, mengembangkan orang yang banyak orang, gerejanya besar dan kemudian punya nama yang luar biasa. Apakah itu menjadi consideration juga nih kayaknya naik Pak Hengki gitu ya. Kalau itu terus terang waktu aku kenalan sama dia, waktu dia kasih tahu gitu ya dia anak siapa. Terus terang nama papanya aku pernah dengar, tapi untuk gerejanya di mana itu aku belum pernah tahu. Dan tidak, maksudnya gambarannya tuh tidak tahu seperti apa. Tapi namanya pernah dengar iya. Tapi selebihnya dari itu aku sama sekali belum tahu tuh itu. Ya bahkan waktu terakhir, waktu pertama kali akhirnya aku ke gerejanya Yehuda itu di Semanan. Aku baru pernah menginjakan kaki ke daerah Semanan itu seumur hidup. Jadi aku karena kamu belum ada gambaran. Dari mana? Anak utara kah? Aku anak pusat. Oh, anak Gajah Mada. Oke. Gitu. Iya. Jadi kurang lebih jarang main ke daerah sana. Jadi itu memang baru tahu gitu. Iya. Oke. Terus pahitnya tadi pahitnya itu? tadi apa? Itu penasaran Iya banget. dong. Ya iyalah, kalau udah dilempar harus dijelaskan loh. Tahu nggak ya? Pahitnya apa ya? Nggak pahit-pahit banget sih kok sebetulnya. Cuma dia menunjukkan aslinya dia dan tidak bukan tipe cowok yang misalnya romantis, lalu misalnya yang care banget, misalnya nanya enggak, tapi dia orangnya tuh serius banget. Jadi dia tuh beberapa kali waktu mau jemput aku ngedate ke rumah, itu dia pakai kemeja tangan panjang, pakai dasi, pakai celana bahan, karena dia langsung dari kampus ya, mungkin udah terbiasa kayak gitu kan outfitnya. Jadi seserius itu dan bukan yang ketua senat juga waktu itu. Iya, jadi pokoknya pikirannya itu tuh nggak nyantai gitu. Jadi kamu pas ngeliat dia datang gimana pikiran lo? Wow gitu atau gitu? Ya ada sedikit itu. Tapi ya tau lah, aku kan dia kira-kira dari kampus deh kayaknya gitu. Iya. Terus kemudian? Terus padahal kamu udah siapnya dengan jeans dan kaos oblong gitu. Terus jadi ganti dong, ngimbangin dia atau? Enggak sih, enggak. Jadi kita juga dari pacaran itu udah, maksudnya udah jadi apa adanya aja deh. Jadi makanya itu pas kita married nggak terlalu kaget gitu. Udah itu nggak terlalu. Itu bersyukurnya di situ karena memang dari pacaran sudah sama-sama jadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri. 1 tahun akhirnya kalian memutuskan untuk pacaran. Iya. Apa yang membuat kalian memutuskan untuk yuk kita sama-sama sepakat untuk jalan bareng gitu? Ya udah itu yang memutuskan. Itu kan ada cerita lucu nih kok Dani. Ini ceritanya pada waktu saya nembak tuh saya lupa bawa dompet. Terus dia yang bayar. Tapi itu untungnya udah setelah say yes dulu. Aduh lupa bawa dompet. Mungkin kalau dia bilang lupa dulu nggak jadi yes. Kok nggak modal ya? Terus kayaknya setelah dompetnya ketemu nggak dikembaliin. Itu untuk bayar makan atau bayar bensin tuh? Makan.
Terus kemudian. Jadi kan memang kan ya setelah setahun PDKT itu kan memang kok bisa ya ada wanita yang bertahan gitu. Karena saya tuh kan berpikir Perfeksionis juga. kalau sekali pacaran seumur hidup kan berarti kan sekali pacaran terus menikah seumur hidup itu kan berarti kan Wow. memang harus serius dong. Berarti ini pacar pertama kamu? Iya, pacar pertama. Yang lain nggak pernah ditembak. Oh, yang lain udah menjauh dulu. Bisa jadi karena nggak ada kepastian. Capek nunggu. Aduh. Itu tuh. Iya. Ya Oke. silakan mau hubungin protes-protes. Iya. Oke. Jadi kayak gitu kok, dan jadi karena saya lihat juga kok ada wanita yang bisa bertahan sama saya, berarti kan ini nggak main-main ya. Terus lalu juga saya doa sama Tuhan juga, lalu kan saya juga punya kriteria gitu. Kriteria salah satu kriterianya adalah dia harus anak pendeta, karena kan dia mesti ngerti kehidupan saya tuh jadi anak pendeta nggak enak. Wow. Yang kedua Oh, nggak enak itu- ya? Iya itu ada ujungnya. Nggak enak. Oke. Yang kedua dia harus bisa berkhotbah supaya Wow. maksudnya kalau nanti sama-sama jadi apa namanya gembala kan Sepadan. harus ada yang bisa khotbah juga. Berat, itu berat. Iya. Dari dua kriteria itu aja kan banyak anak pendeta juga nggak bisa khotbah kan. Jadi Iya. memang juga Dan banyak anak pendeta yang tidak mau meneruskan orang tuanya kan? betul. Iya, Iya, iya. benar. Sebentar, sorry. Nggak enaknya apa tadi? Tahu nih jadinya. Gak enaknya ya kalau mungkin kan Kodan dulu pernah undang saya di Father and Son tuh. Iya. Iya, iya. Father and Son tuh kan justru saya dulu nggak mau jadi pendeta sebenarnya karena banyak luka-luka kan sebenarnya. Karena mungkin ya nggak sesuai lah gitu seperti yang mungkin dilihat banyak orang gitu. Tapi kan juga ternyata luka-luka itu kan yang menyebabkan saya selalu liatin dari segi negatif terus gitu. Sehingga kalau kita kan percaya ya kalau dipulihkan Tuhan, tentunya juga luka batinnya juga pulih gitu sih kan. Lebih Iya. kepada si banyak luka-luka lah yang di masa kecil yang mungkin belum pulih pada saat itu. Karena saling nggak mengerti antara orang tua dan anak. Iya, kah? ada Atau gap begitu generasi karena ya. gap I see. generasi. Tapi sekarang udah pulih Ya, kan? puji Tuhan sekarang udah. Puji Tuhan. Oke. Sama nggak enaknya itu ekspektasi orang kali ya. Iya anak pendeta kok kayak gitu sih Iya. gitu ya. Tapi kamu kayaknya nih ya, kalau lihat Yehuda nih kayaknya nggak nakal-nakal banget gitu. Nggak yang badung terus kemudian lompat jendela apa gitu nggak kan? Nah, puji Tuhannya Kodan dulu tuh pas waktu remaja ada pembina yang lumayan dia take care banget. Jadi istilahnya kalau pelariannya tuh pelarian kepelayanan. Oh, pada oke. masih muda gitu. Iya, Jadi iya. walaupun dengan luka, walaupun juga ya kan gereja juga banyak yang juga kan yang kalau anak pendeta kan harus hidup suci lah apa gitu kan, terus belum lagi konflik-konflik ya banyak gosip-gosip dan lain segala hal. Jadi puji Tuhannya sih waktu itu punya komunitas di anak muda yang istilahnya mereka mendukung lah saya Nice. untuk jadi pribadi yang istilahnya harus dekat sama Tuhan gitu. Jadi ya puji Tuhannya sih sampai dari muda sampai sekarang ya selalu terjun di dunia pelayanan sih. Dan Mantap. itu yang menjaga sih. Keren. Iya. Ya. Karena memang nggak gampang ya jadi anak pendeta. Jadi si Sheila ini kemudian masuk dalam kriteria kamu. Iya, masuk gitu, masuk. Nah, karena ada ya. Emang udah khotbah juga Sheila? Udah sih, aku dari teens deh, remaja Dari teens gitu. remaja. Wow, oke Keren. oke. Merintis remaja juga, jadi Oh, bantu papa untuk merintis remaja. iya bantu di gereja sebelumnya. Oke, Iya. wow. Nah, oke, sekarang ketika kalian memutuskan untuk menikah, kan kadang-kadang orang-orang muda itu bingung nih ya, maksudnya is he the one, is she the one gitu. Padahal udah pacaran 3 tahun nih misalnya. Iya. Tapi belum yakin sebenarnya. Nah, ada gong apa yang membuat kalian akhirnya yakin gitu? Aku dulu baru nanti kamu. kamu. Ini ya. Soalnya kan masa berat sebelah pihak kan. Kalau saya sih kan setelah pacaran sama dia juga mengenal dia juga, selain kriteria tadi, kita juga kan berdoa setiap hari tuh kok, dan Yeah. saya sama dia salah satu yang kita value yang kita pegang sampai sekarang adalah kita selalu berdoa dari Nice. pacaran sampai Keren. menikah. Nah, pada waktu saya mau menikah itu sebenarnya sih saya juga ada keraguan. Aduh, apakah melangkah maju nggak? Karena kan maksudnya bukan hal yang Enteng nih. enteng ya kalau menikah ya. Keputusan seumur hidup nih. Iya kan, menikah itu betul. kan ini tapi kan juga dibawa dalam doa juga. Terus
saya juga mengenal papa mama Sheila juga kan, bukan yang kayak cuma sekali 2 kali, tapi kan ada pertemuan rutin juga. Dari segi orang tua juga, maksudnya dari awal ketemu juga first impressionnya juga baik, terus dari orang tua dia juga welcome banget gitu, dan nggak ada konflik. Sampai sekarang pun juga nggak ada konflik antara saya sama mertua. Nah, dari orang tua oke, dari pelayanan oke, kriteria oke, semua oke. Nah, tinggal pada saat itu saya doa sama Tuhan gitu, doa sama Tuhan, apakah Tuhan mau nggak ya, Tuhan bener nggak ya gitu ya. Dan ya sampai satu titik itu saya tahu ada di dalam hati saya tuh maju gitu. Ada dorongan gitu. Apapun yang terjadi nanti di pernikahan mesti maju gitu. Ya itu saya tahu ini Tuhan yang. Jadi itu sesuatu yang nggak bisa didescribe, tapi kamu tahu itu Tuhan, dorongan itu. Nice. Dorongan atau keteguhan hati? Lebih kepada dorongan dari Tuhan untuk melangkah maju, apapun yang terjadi maju. Gitu. Apapun yang terjadi maju. Oke, itu setelah pacaran berapa tahun lamanya? Pacaran 3 tahun ya lah ya, 3 tahun. Terus habis itu saya tunangan sama dia, tahun depannya nikah. Oke. Wow. Terus setelah melangkah masuk dalam pernikahan, apakah semuanya kemudian indah, cerah, berbunga-bunga sepanjang jalan sampai hari ini? Tentu tidak. Iya gitu awalnya. Awalnya ya dulu ya. Iya, tapi bohong. Biar ada indah. Iya, banyak sih, banyak banget cerita yang kita lalui ya, banyak banget. Dan salah satu yang kisah mungkin kita mau bagikan adalah kan kita sulit punya keturunan tuh. Sulit punya keturunan. Pejuang 2 garis biru. Pejuang 2 garis biru. Itu taunya kapan kalau sulit punya anak? Jadi setelah setahun, 6 bulan. 6 bulan ya, 6 bulan ya, nggak nyampe setahun, 6 bulan isi saya belum isi-isi kan, orang kan nanya terus tuh, biasa basa-basi kan, udah isi belum? Nasi. Udah tadi udah makan. Pertanyaannya itu sangat Mengganggu. banyak sekali. Udah tante nasi. Puyung hai, Isi sushi. tahu. Gitu. Terus. Iya, kan juga kan mungkin ya teman-teman yang dengerin pasti kan yang beban paling besar tuh kan kalau orang tua tanya. Iya betul. Karena kan saya kan anak pertama. Oke, Dia jadi anak tunggal. sangat diharapkan ya keturunan Iya. kalian. Wow, anak tunggal. Anak pertama, anak tunggal. Cucuku mana gitu. Iya kan, adik saya waktu itu kan belum nikah. Berarti kan ya cucu pertama kan dinanti-nanti gitu. Of course, ya. Ditanya, ini belum. Ya kita mah selalu bilang ya doakan aja gitu. Akhirnya kita putuskan ya 6 bulan itu kita cek ke dokter ya. Cek ke dokter, saya cek, dia juga cek ya. Kalau dia kan sama dokter Obgyn diperiksa semua normal. Clear. Oke. Clear. Nah, dari dokter Obgyn itu kan rekomendasi saya untuk periksa ke dokter fertility. Iya. Oke. Terus saya cek waktu itu dokter di Indonesia, ternyata saya punya gangguan. Saya namanya varikokel stadium 3. Varikokel. Varikokel apa itu ya? pembengkakan pembuluh darah di penyempitan gitu loh, ada penyempitan. Pokoknya ada masalah di pembuluh darah. Di pembuluh darah lah ya, yang membuat produksi spermanya menjadi berkurang atau mati karena varikokel itu membuat panas di dalamnya gitu. Sorry ini berarti di kantong spermanya itu. Iya. Oke. Nah, itu. Jadi panas gitu. Panas jadi nggak bisa menghasilkan Mati, sperma Iya, atau mati. jadi mati gitu. Oke. Jadi waktu itu kan tes juga saya hasilnya oligo itu kan ada yang zo kalau nggak salah 0 tuh. Kalau saya itu masih 1000 kalau nggak salah deh. Oh masih ada 1000. Ada 1000. Oh, normalnya kalau nggak salah 151.000 atau berapa ya? Ribu ya. Iya. Ini sedikit sekali. Jadi pokoknya sedikit, jumlahnya. terus kepanasan sekalian. iya, jadi pada mati terus udah gitu itu spermanya itu kan ada kualitasnya. Iya. Saya kualitasnya itu Bad. kayak zombie gitu, kayak bad. Jadi ada pun juga ya nggak gerak ya, makanya gimana mau jadi hamil kan. Oh. Terus dokter Indonesia suruh saya untuk operasi varikokel itu. Terus udah operasi nanti dibantulah ada program. Terus nanti bayi tabung biar lebih cepat. Oh, katanya oke. gitu. Memang kalau dioperasi maksudnya diapain itu? Maksudnya Di operasi itu ya yang pembuluh darahnya itu mungkin
apa Dilebarin. ya, dilebarkan atau di Wow, kayak itu gitu risky banget dong. Saya juga nggak tahu sih Kodan maksudnya, tapi kalau dokter fertility kan bilang ini mah bukan yang besar Ini gitu. gampang. Tapi saya tanya kalau setelah dioperasi apakah bisa menjamin saya punya anak? Dia bilang ya mungkin peningkatan spermanya dari sekarang 20-30%. Oke, kalau gitu kan kita mau second opinion. Kita ke Singapura, ke rumah sakit Singapura. Malah diagnosanya lebih parah. Apa? Stadiumnya 4. Oh, ada naik stadium. stadiumnya. Iya. Sorry nih, apakah ini kayak sejenis kayak kanker, tumor atau apa nih? Kok ada stadiumnya? Iya. Enggak sejenis itu, tapi Enggak mungkin sejenis itu, levelnya tapi level. maksudnya. Oh, Makin oke. tinggi makin Level ganas berbahayanya. Jadi dokter Indonesia terus? stadium 3, Singapura 4. Nah, dokter Singapura juga sama, operasi terus bayi tabung. Nah, di Singapura itu kan setelah diagnosa itu saya kan nangis sama Tuhan gitu, sedih. Soalnya kok teman-teman saya yang mohon maaf ya maksudnya tanpa mengecilkan, ada yang MBA cepat punya anak gitu ya. Selalu gitu ya? Ya. Justru yang baik-baik malah nggak punya anak kan? Gitu. Terus kok biasanya kan mungkin maaf maksudnya wanita yang bermasalah kok Tuhan kasih saya yang bermasalah kan. Saya melayani Tuhan dari muda, saya pelayanan, saya udah ikut Tuhan kok seakan-akan kayak Tuhan tuh balasannya dengan kayak gini. Kok gini? Gitu. Karena juga perbandingan pria yang mengalami itu tuh sangat kecil Kecil. sekali. Oh, apa sih penyebabnya? Varikokel tuh? Dokter pun Nah, kalau dokter Indonesia pun juga dia bilang dia nggak bisa bilang Nggak bisa jelasin. melalui ini, bisa juga karena mungkin olahraga mungkin jadi ada di dalamnya kenapa gitu, atau misalnya kebentur apa, Pernah ataupun jatuh gitu. atau nge-gym, atau misalkan angkat berat yang berlebihan, Oke. atau bisa juga genetik dari lahir, jadi banyak faktor. Kalau Yehuda sendiri yang masuk kategori yang mana kira-kira? saat itu sih kita nggak tahu. Iya, Maksudnya saat itu sih pas diceritakan gitu ke dokternya. saya kan lumayan, maksudnya hidupnya juga nggak yang makan banyak juga, waktu itu olahraga juga, waktu itu sih sebenarnya dari pola hidup juga masih Oke aja. ya, gitu. Wow, tapi itu membuat kamu istilahnya terpukul banget lah. Terpukul. Berarti istilahnya ada satu pemikiran atau narasi yang kamu terima di telinga kamu, bisa-bisa nggak punya anak nih. Iya, gitu. Jadi ya komplain sih sama Tuhan sih. Perlu berapa lama nih untuk kamu menjadi stabil kan? Itu maksudnya dengan pemikiran seperti itu, dan kamu juga relatif masih cukup muda kan, dan melihat bahwa nanti kalau nggak bisa punya anak, dalam benak kamu gimana nih dalam kemarahan nih? Iya, jadi saya kan termasuk yang kecewa sama Tuhan lah. Kalau kecewa sama Tuhan, terus saya pernah di kamar itu kayak ngamuk lah sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apa ini balasan Tuhan ya sama saya selama saya hidup? Saya udah melayani Tuhan, saya udah hidup dengan masa kecil yang inner child saya nggak enak, terus saya memilih untuk saya menang atas luka batin saya melayani Tuhan, saya hidup lurus dan lain segala hal. Akhirnya dalam kekecewaan itu ya saya nangis kan. Saya nangis, saya dilawat Tuhan, terus saya waktu itu pernah ambil gitar tuh, saya bilang sama Tuhan, saya nyanyi lagu ini, nih istri saya pasti tahu. Jadi sedih. Yeah. Meskipun saya susah punya anak di dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Waktu itu tuh banjir lah, nangis banget gitu, nangis sangat sama Tuhan, sedih banget kan. Tapi saya putuskan kalau Tuhan sampai akhir hidup saya, Tuhan gak kasih saya anak, saya akan melayani Tuhan lebih daripada orang yang punya anak. Saya bilang gitu. Saya bilang gitu. Wow, jadi itu kayak turning point-nya buat Yehuda ya? Iya. Jadi kalau saya berkhotbah pada saat itu, saya bilang, pokoknya setiap kali saya khotbah, kan sempat tuh di masa-masa saya kecewa, saya kalau khotbah juga jadi lemas, jadi apa, karena kan dalamnya kecewa. Tapi setelah ngalamin gitu, saya setiap kali berkhotbah saya selalu,
Tuhan ini saya mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Kalaupun sampai akhir hidup saya nggak dikasih anak, saya akan terus. Jadi malah on fire gitu. Iya, gitu, on fire. Nah kalau Sheila-nya gimana? Maksudnya menghadapi suatu cold hard truth gitu. Plus ada kamu harus info ke mama kamu, ke papa kamu, yang kamu anak tunggal gitu juga. Wah itu kan berat banget tuh. Kalau dari aku, dari awal sih kok, tapi puji Tuhannya kita itu termasuk yang jarang ditanya sama orang tua kita masing-masing. Jadi pertanyaan lebih banyak dari pihak luar. Dari om, tante, yang kepo-kepo, jemaat. Yang peduli. Yang peduli, bukan peduli. Dia positif Oh thinking. iya, pedulinya sampai minum ini bagus. Biar rahimnya nggak dingin. Oh, ada rahim dingin. Tante ini loh, anak tante minum ini bagus, aduh. Atau ke peduli dokter ya. itu berhasil gitu ya. Aku juga punya kesaksian Ci, dari sudut pandang aku ya. Jadi pada saat kita ke dokter fertility yang di Jakarta itu, waktu dokternya itu jelaskan, oh ini operasi ini dan lain sebagainya, diagnosanya dan kira-kira solusinya seperti apa. Itu ada suara di dalam hati aku kuat sekali. Aku tahu itu Roh Kudus. Dia bilang begini, caranya bukan seperti ini. Oh. Itu aku pegang teguh. Kamu denger gitu? Iya, kuat sekali. Wow, oke. Caranya bukan seperti ini. Nice. Maksudnya panik untuk mencari dokter siapa yang bisa membantu gitu kan? Maksudnya caranya, maksudnya gini, aku akan kasih anak tapi bukan melalui operasi. Oke. Oh. Jadi bukan seperti cara yang diomongkan dokter. Bukan operasi, bukan bayi tabung gitu. Wow. Nah, waktu pulang di jalan, aku langsung bilang sama dia, Yud, Tuhan akan kasih kita anak, tapi kamu nggak perlu operasi. Wow. Dan ketika akhirnya waktu kita di Singapura hasilnya pun ternyata lebih buruk, aku tetap pegang teguh janji itu. Wow. Aku bilang sama Yehuda, Yud, kita akan punya anak tanpa kamu dioperasi. Jadi Gitu sih. Sheila memilih untuk mengucapkan firman ini ya, untuk mendeklarasikan apa yang Tuhan janjikan gitu. Dan itu Mungkin jelas bagi sekali karena beberapa orang kan kalau udah punya anak kan ini apa yang kalian omongkan itu nggak terlalu berat ya. Tetapi mungkin bagi orang-orang yang memang belum punya anak dan menanti, ini kan menjadi suatu pelajaran berharga gitu ya. Nah namun kan belum tentu Tuhan juga akan selalu ngomong bahwa nggak harus operasi gitu kan. Nah bagaimana Sheila yakin bahwa benar nih yang Tuhan omong bahwa nggak harus operasi sedangkan kondisi semakin parah. Dan bagaimana caranya kamu nggak panik, dia nggak panik, dan kemudian kan ada kemarahan dengan Tuhan ini harus diselesaikan juga nih. Jadi kok kalau pada saat itu di case yang aku alamin, aku tahu betul tuh itu cara Tuhan berbicara sama aku biasa seperti itu. Jadi itu sebabnya aku yakin. Jadi kamu udah punya track record Tuhan lah. Iya. Ini penting, ini track penting record ya. pengalaman aku bersama dengan Tuhan. Dan juga jadi yang aku mau sampaikan adalah ini kan perjalanan kita, bahwa Tuhan membawa kita ke melalui jalan yang tidak perlu operasi. Tapi yang aku juga mau sampaikan bahwa tidak semua jalannya seperti itu. Oh iya. Tuhan akan punya jalan masing-masing buat setiap keluarga. Benar. Jadi ada yang caranya mungkin dengan inseminasi, ada yang caranya dengan operasi, ada yang caranya dengan bayi tabung. Nah itulah cara Tuhan bekerja dalam kehidupan ya masing-masing. Jadi jadi yang harus dilakukan pertama-tama menurut aku sih adalah cari tuntunan Tuhan. Tuhan maunya bagaimana terhadap situasi ini. Karena aku yakin juga ketika Tuhan izinkan ini terjadi sama kita berdua, itu banyak yang Tuhan proses loh dalam hidup kita. Mempersiapkan kita untuk kita jadi orang tua loh. Walaupun sekarang kita bukan orang tua yang sempurna, belum. Tapi proses yang kita alami gak mudah itu tuh banyak hal yang Tuhan tambahkan dalam diri kita. Tambahkan kesabaran, tambahkan hati diperbesar, diperluas. Karakternya dibentuk dulu ya. Saling ribut nggak maksudnya? Itu kemarahan kamu tadi, ketidakterimaan kamu dalam waktu sebelum kamu akhirnya berdamai dengan memilih berdamai itu ada kemudian akhirnya hubungan kalian terganggu nggak? Kalau terganggu sih, puji Tuhan nggak sampai terganggu kok. Tapi memang fakta pada saat itu berat. Karena pun pada waktu ketahuan pertama Yehuda ternyata ada diagnosa seperti ini, akunya pun harus dicek lagi beberapa pemeriksaan hanya untuk memastikan bahwa betul nggak ini karena Yehuda doang atau aku lagi. Jadi ada pemeriksaan. Dan ada ditemukan sesuatu yang berbeda? Enggak kok, tapi itu rasanya sakit, tidak nyaman. Maksudnya ketika diperiksa?
Iya, betul. Ya, Dan ya, ya, maksudnya ya. ada hal-hal lain yang harus kita lakukan. Nanti di tanggal segini, ini dicatat masa suburnya dulu sampai itu jadi terlalu penuh gitu ya pikiran kita berdua. Jadi ada kesempatan-kesempatan untuk mengganggu hubungan kita. Hubungan kita jadi terganggu. Ribut iya. nggak? Tapi puji Tuhan enggak ya. Clash Enggak. nggak? Ada perang dunia nggak? Enggak sampai. Cuma saya yang ngamuk sama Tuhan sih. Oh, oke. Dia yang lebih Dan kayak gini, nolongin. kadang-kadang kalau orang nunggu punya anak lama, itu kan ya orang punya anak karena having sex gitu ya. Iya. Dan ketika akhirnya mengatakan kalau mau punya anak harus windownya adalah ini. Diatur, iya, Nah, tanggalnya, itu kan jadi jamnya. kayak terpaksa dan terorganisir Iya, banget dan gitu. tertekan jadinya. Iya kan? Jadi bukan kayak Nggak honeymoon lagi ya. natural kan, Iya, 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 nggak iya, natural iya. jadinya Honeymoon. kan. Nah, iya. itu kalian juga ngalamin gitu nggak? Iya, jadi Iya. Jadi di bawah tekanan Di bawah kan? tekanan, Iya. kayak- Tekanan kalender itu. mesti kayak Iya kan? iya karena dokter kita ada juga dokter obgyn kan, ya udah coba dulu gitu. Terus dia bilang kalau ini nggak bisa cobain SEM gitu loh. Iya. Kan jadi juga jadi kita having sexnya juga jadi nggak enjoy ya. Iya. I see. Jadi masa itu aku harus ukur suhu setiap bangun pagi. Oh, iya. kebasahan atau keasaman Untuk gitu ya? enggak, kalau nggak untuk salah ya? tahu telurnya itu udah mateng apa Mateng. enggak. Oh, Iya. pakai di onsen atau enggak gitu kan? Sapi. Iya, iya. Jadi kan kayak mengejar target gitu jadinya ya. Iya, iya. Understand. Oke. Iya. Nah, kemudian akhirnya langkah apa yang akhirnya terjadi? Breakthrough-nya. Dia jadi kan kita bergumul itu kurang lebih 2 tahun ya. Setelah saya mengalami encounter with God, saya kan bilang kalau saya pun nggak punya anak, saya akan melayani Tuhan lebih daripada itu. Ya. Nah, setelah itu tuh, jadi 2 Maret 2020 itu kan COVID pertama kali masuk ke Oh iya. Jakarta. Iya. 2 Maret itu saya ulang tahun. Wow. Nah, 2 Maret itu jadi saya ajak relawan untuk semua relawan makan-makan pada saat itu rayakan ulang tahun Green Lake saya. City. Ya, relawan Green Lake City. Lalu di dalam makan-makan itu nggak tahu kenapa kan orang tua saya, orang tua dia, lalu juga relawan tuh mendoakan kami mengenai keturunan. Padahal kita nggak cerita ya, dan ya Tapi mereka tahu. Enggak, oh ya enggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Jadi yang tahu dia tenang hanya orang tua apa namanya? Enggak, Namanya varikokel. Varikokel ini nggak ada yang tahu. nggak ada yang tahu. Cuma dua Cuma orang orang tua tua. kita masing-masing. Oh, Oh, oke. oke. Karena malu juga ya? Atau Kalau dari aku selalu mau menjaga Perasaan harga diri dia. harga diri dia. Jadi Iya. kalau misalnya ada orang bilang, ini nanti ini ya supaya rahimnya dingin, oh ya aku ya aja gitu. Padahal kan aku juga punya pilihan untuk enggak, aku nggak apa-apa kok gitu. Tapi ya aku terima aja. Iya, iya. Iya, soalnya jemaat kan kalau ada orang yang kayak berpikir kalau nggak punya anak kayak ada kutuk gitu kan. Iya. Nah, jadi pas di doa itu ya terus sama relawan sepakat. Nah, surprisingly Tuhan bekerja ya di situ ya. Iya. Jadi kan memang kita putuskan kita nggak mau inseminasi, kita putuskan nggak mau bayi tabung, kita putuskan ya kan dia pernah dengar suara Tuhan juga, saya juga dapat keyakinan untuk saya melayani Tuhan seumur hidup saya. Jadi di doa itu mujizat terjadi, bulan depannya dia hamil, Tes pack. tes pack hamil gitu. Di tengah-tengah pandemi sudah nggak boleh keluar rumah gitu itu. Iya, jadi oke. Sheva itu lahir pada waktu pandemi, hari Minggu lagi waktu itu. Wow. Hari Minggu saya khotbah Zoom ya. Khotbah Zoom baru anak lahir. Jadi rupanya cuman perlu istirahat. Pandemi ya. Nah, terus kita kasih nama El Sheva Yasha. So El Wow. Sheva tuh Allah telah berjanji. Yasha itu keselamatan atau kemenangan. So marga kita. Wow. Nah, berarti yang tentang varikokel tadi gimana nih? Varikokel, nah jadi ceritanya Tes lagi sih. Habis itu kita nggak tes lagi ya. kita nggak pernah tes lagi nih. Sampai sekarang? Sampai sekarang nggak pernah ngetes. Tapi kan dulu saya kan tes berkala. Saya tes berkala. Itu kan angkanya turun-turun terus tuh. Jadi pada waktu kan ya itu udah paket lengkap lah, kekecewaan, udah fakta, udah dokter bilang nggak mungkin dan segala hal. Ya kita rasa udahlah udah nggak mungkin, ya udah kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Nah setelah punya anak udah nggak pernah cek lagi. Oh, karena anyway udah Tuhan berkati dengan satu anak yang luar biasa ini kan? Iya. Iya, jadi kita
nggak pernah cek lagi. Jadi Alright. Dengan iman sudah sembuh. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kan penjelasan ilmiahnya kalau nggak sembuh gimana bisa membuahnya, Iya. kan? True, Ya true, kan? True. Nah, message apa yang kalian bisa atau mau sampaikan kepada para pejuang 2 garis biru lainnya yang sekarang ini lagi menunggu Iya. kapan nih aku dapat seperti Yehuda dan Sheila nih? Iya. iya, kalau dari aku dulu ya. Kalau dari saya sih mungkin kita mesti suami istri ini mesti tahu Tuhan tuh mau apa dalam kehidupan keluarga. Iya. Karena buat saya setelah saya ngalamin encounter, anak bukan segalanya, Tuhan segalanya. Wow. Wow. Iya. Anak Itu yang bukan segalanya. Itu yang membuat kalaupun saya Tuhan sampai yang akhir segalanya. hidup saya nggak punya anak, saya kan melayani Tuhan karena Tuhan segalanya. Bukan Wow. tujuan hidup saya menikah bukan untuk punya anak, tapi untuk melayani Tuhan, untuk menjadi seperti Kristus, dan itu yang membukakan mata saya bahwa nggak harus punya anak, nggak apa-apa Iya, kok. iya. Kayaknya itu omongan yang begitu dalam ya, karena kalau kita tahu fast forward ada banyak orang-orang yang ketika anaknya kecil itu dijaga luar biasa, tetapi nggak berkata bahwa anak nggak perlu dijaga ya. Banyak juga anak-anak yang kemudian setelah dewasa mereka menyakiti hati orang tua, meninggalkan Tuhan dan melakukan kejahatan, dan bahkan jadi orang yang ya maaf nih brengsek sekali gitu ya, dan kemudian sampai mereka mungkin orang tua berpikir tahu gitu gue nggak punya anak. Gitu, daripada punya anak ini semua hati gue sakit nih kan anak gue gini. Ya gitu, jadi memang betul nih bagi para saudara yang mungkin lagi menantikan, jangan berpikir bahwa punya anak itu akhir daripada segala-galanya, karena perjalanan masih panjang loh. Iya. Nanti kalau sudah hamil harus jaga kehamilan 9 bulan, kemudian harus dilahirkan, kemudian harus menjaga dengan sungguh-sungguh Membesarkan. menghadapi dunia yang begitu runyam pada saat ini. Mendidik, iya. Dan kalau memang nggak siap ya oke lah, jangan punya anak dulu. Atau kalau memang Tuhan nggak izinkan ya, I think you just have to learn to be happy gitu. Iya. Nah, kalau Sheila gimana? Apa yang kamu mau sampaikan pada mereka? Iya, aku setuju. Dan anak juga bukan sumber kebahagiaan ya, sama Ci. Karena kita harus sama juga kalau kita menikah kan, suami atau pasangan bukan sumber kebahagiaan, karena kita harus jadi pribadi yang bahagia dulu. Betul. Iya. Kita bisa bahagia. Betul. Lalu pesannya, ya betul, cari tuntunan Tuhan. Yang Tuhan mau lakukan buat kita di musim ini tuh apa? Yang Tuhan mau ajarkan buat kita di musim ini apa? Lalu satu lagi yang penting menurut aku sebagai perempuan ya, mungkin sama laki-laki juga, bahwa ketika kita ada di situasi ini, kita perlu punya satu support system sih yang menolong kita. Karena aku temukan setelah kita udah lewati proses ini, kita banyak share sama orang. Banyak orang tuh yang mereka cuma bisa berbaginya berdua aja antara suami istri. Karena mereka takut dijudge, mereka Betul. takut kalau cerita itu Mandul lu gitu. iya, mungkin takut Iya. dikatain, aku takut Dianggap Anggap- itu dikutuk oleh Tuhan, kok Iya, nggak bisa mungkin. punya keturunan Iya. gitu ya. Sementara dari sisi kita yang mengalami ini, pertama itu kan kita juga kadang tidak tahu penyebabnya apa. Kita juga sendiri bertanya kenapa kita yang mengalami ini, kenapa orang lain mudah kok kita susah. Lalu kita juga banyak hal ya yang buat kita, lalu ya tadi seperti pemeriksaan-pemeriksaan yang sakit, itu kita butuh tempat untuk cerita. Jadi kalau dari aku pribadi setelah mengalami ini, aku sangat suka berbagi sama orang-orang yang juga mengalami hal yang sama, supaya mereka paling nggak punya tempat untuk kalau mau cerita-cerita aja deh. Aku juga mungkin nggak akan kasih saran, nggak akan kasih, paling aku bisa bantu doa supaya mereka lebih kuat menghadapinya, supaya mereka bisa temukan tuntunan Tuhan apa dalam hidup mereka. Keren. Jadi cuman jadi tempat untuk curhat mereka aja. gitu ya. Karena kalau enggak mereka mau curhat sama Mau curhat siapa gitu. Kadang Iya. sama orang tua pun takut mungkin ya, ada beberapa yang- Mengecewakan mereka. Iya. Betul. Seperti itu. Iya, iya. Satu hal yang tadi kita belum tanya nih. Ketika kalian tes itu, momennya gimana tuh kalau perasaannya pada waktu hamil tuh? Maksudnya kan Oh, waktu tes pack iya, 2 garis. Kalau pada waktu ini kan nggak menyangka nih, kan PR rutin harus dijalankan nih, harus maksudnya Betul. make love-nya harus tanggal berapa, dan ini kan rutin nih. Terus kemudian kan lelah, capek, takut berharap gitu. Nah kemudian momen-momen ini gimana? Nah kalau dulu tuh dia karena keseringan tes pack ya. Iya. Iya. Jadi aku Keseringan karena tes pack. selalu tes pack Berapa kan ratus aku tes pack? Iya, banyak sekali kan. Udah harus pagi-pagi bangun ini pertama langsung Oh, hasilnya iya, negatif iya. terus gitu kan. Jadi aku udah semacam dalam tanda kutip aku trauma lihat tes pack.
Oh. Iya. Sampai di tanggal itu, tanggal yang akhirnya dapat 2 garis biru itu, aku udah habis aku buang air. So kok ini kamu lihat aja sendiri, aku mau tidur, aku bilang Nggak, gitu. soalnya nggak expect Aku udah apa-apa nih. Iya, karena Tunggu aku dulu. trauma. Karena pernah halu. Oh iya, benar. Aku pernah halu Saya gitu. beberapa kali. Kan saking sering tes pack, Iya. aku pernah halu. Satu garis kelihatan 2. Ada bayangannya. Gitu. Yang benar, ada. Tapi pernah salah nggak dengan yang itu tes antigen tuh 2 garis merah? Itu lain lagi. Iya, benar-benar. Pernah halu. Ada 2 garis ternyata 1 garis. Mana aku bilang ada, kata dia ada. Ternyata salah. Jadi yang pada saat momen itu justru aku nggak lihat. Nah, terus Lihatnya Oh, pas kasih aku ke lihat tuh Yehuda. aku seneng banget kan. Karena kan aku yang susah punya anak Iya, kan. aku itu inget dia duduk sampai di pojok di Itu kayak lantai apa? gitu Ha-ha. sampai gimana ya? Aku nggak Iya, bisa iya. gambarin deh. ya Sampai kayak anak teriak-teriak kecil lah ya. iya. Kayak apa? apa kamu nangis, teriak-teriak? Ada atau- nangisnya, ada ketawanya. Iya, campur lah, campur aduk. Wow. Gitu. Terus Seneng kemudian, gitu ya? kemudian reaksi kalian ini maksudnya Itu hari kalian Paskah tau? Itu hari Paskah. Pas di hari Paskah? Di tahun 2020 Iya itu. bener tuh hari Paskah bener. Iya. Kan semua online. Jadi kita kan di rumah. Hari Minggu juga nggak ya? Hari Iya, Minggu. hari Heeh. Minggu. jadi puji Tuhan ya untuk lockdown ya, untuk PPKM, PSBB berdua. Iya, untuk perjuangan kok dan Iya. Dan kalian bisa istirahat di rumah dan ternyata obatnya adalah istirahat gitu. Selain suplemen-suplemen yang mungkin kalian juga minum gitu. kalau Yang Jis suplemen kita sih saya kan jujur aja kan mau coba tuh dalam proses itu kan pernah minum juga iya. nggak ngefek kok dan Oh. sampai satu sisi yang setelah breakthrough encounter itu ya saya udah nggak minum Wow. lagi. Jadi memang itu benar-benar mujizat setelah Tapi breakthrough. kita tahu jadinya itu Nice. pas di bulan Maret dia habis ulang tahun itu sih. Ci. Dan itu kita kayak udah nggak pakai kalender deh. Iya, Oh, jadi setelah kau Udah tinggalkan cuek deh. semua udah benar-benar cara-cara Bodoh deh medis gitu. gitu, Iya. bodo amat udah terserah lah gitu, malah dikasih sama Iya. Tuhan ya. Tapi kan kembali ada juga yang Tuhan kasih anak melalui dokter Iya, Iya, Ada, iya, of ada, kita course. selalu ada. bilang kayak gitu sih. Iya. Pelajaran berharga apa yang bisa kalian petik dari peristiwa ini dan kelahiran El Shefa? Jadi saya tuh dulu apa ya sebelum mengetahui punya sulit keturunan itu saya kan mungkin gambaran saya berkeluarga itu kan oh ya lebih banyak anak itu diurus sama istri dulu ya gambaran saya. Tapi setelah sulit punya keturunan itu yang membuat saya juga mesti urus anak saya gitu loh karena milikinya kan susah. Iya. Perjuangan. Jadi yang bener-bener deh di pandemi lah apalagi ya. Iya. Semua kan susah banget. Mesti swab lah dulu kan. Iya. Membesarkannya juga. Mau keluar rumah juga nggak bisa. Betul. Berjuang lah. Iya. Well, anyway, amazing. Selamat Thank you. buat anak kalian. Dan Thank kapan nih yang kedua datang nih? Pressure nggak nih kalau ditanya lagi? Ada jemaat pasti ada tanya lagi, dong kapan yang kedua? Gitu. Tapi karena jemaat tahu ini mujizat jadi Iya. jarang ditanya. Oh, jadi akhirnya cerita juga. Ketika Ya kan? diceritakan Ya orang-orang udah ngomong apa tuh? disaksikan. Setelah ini ya lumayan pada kaget ya karena kita nggak pernah cerita selama ini. Memang kita simpan aja gitu. Kita urusan kita dengan Right. Tuhan gitu. Aku rasa gini ya, perjalanan seseorang dengan Tuhan itu perlu satu pengalaman tangan pertama ya. Betul. Nah, ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi itu di mata kalian yang melakukan itu atau yang mengalami kan menyakitkan dan gak enak. Kenapa Tuhan sampai tadi marah kan? Tuhan, ini toh balasannya gitu. Dan ternyata ada maksud Tuhan yang lebih indah daripada itu. Iya. Di mana kemudian akhirnya Tuhan kasih kamu bekal Iya. untuk kamu bercerita. Benar. Tentang ini loh yang aku bisa lakukan terhadap kehidupan kamu yang mustahil. Iya. Dan dokter mengatakan ABCDFG, ternyata yang diperlukan adalah cuman istirahat dan berserah. Dan itu adalah sesuatu yang kayaknya untuk manusia pada zaman ini yang nggak mungkin kita mau lakukan. Karena sesuatu yang very simple dan ternyata itu yang Tuhan berikan buat kita. Iya. Ya, Congrats buat kalian berdua. kita main couple game ya. Boleh. Sebagai penutup ya. Oke. Tolong jawab lebih dengan cepat. Kamu tinggal tunjuk dia atau kamu gitu ya. Oh. Oke, siapa yang lebih bucin di antara kalian? Ayo. Gak ada yang nunjuk. Gak ada yang Nggak bucin. ada kayaknya. Mereka menggunakan logik. Mereka bukan cinta Kayaknya yang nggak udah, pakai logika. Soalnya Tapi kita mungkin juga dari nggak ada pas nunjuk lagi. PDKT kan udah. Iya. Udah itu. Udah logik udah. kayaknya kita. Heeh. Oke. Banget. Right. Siapa yang lebih suka ngambek? Saya.
Oh, iya. Pengakuan dosa nih ya. Tahu dong pahitnya jadi harus jawab sendiri. Sampai sekarang berarti? Enggak lah, nggak ngambek-ngambek gimana. Udah dewasa sekarang ya. Oke. Siapa yang lebih suka ngajak jalan-jalan duluan? Nah, aku ya. Enggak ya. Alright. Siapa yang suka ketiduran duluan? Sebelum punya anak apa sesudah punya anak? Jadi siapa jawabannya? Siapa? Mungkin sebelum punya anak Enggak, dia enggak ya. ada yang ketiduran jarang, soalnya kalau Yuda kan lumayan susah tidur. Oh. Kalau saya tuh dari mau tidur tuh butuh 1 jam buat tidur. Oh gitu. Oh, untuk cool down-nya. Untuk ya. Iya. Karena mungkin seharian kan penuh, jadi 1 jam baru bisa tidur. Oh, unwind dulu. Berarti Sheila yang lebih sering ketiduran. Enggak tahu juga ya. sih. Oke. Ini Bingung. pertanyaan berikutnya. Siapa yang ngorok kalau tidur? Dua-duanya kayak ngorok deh. Ini beneran ngorok deh. Oh, kita banyak nggak tahunya. Maksudnya kita Dua-dua udah tidur jadi udah tidur. tidak saling mendengarkan. Soalnya kalau kita habis doa tuh udah kayak habis Udah tidur. Kan kalau aku kan udah punya rutinitas tuh. Ntar coba buat tidur. Kalau dia kan Aku dengerin lagu apa terus udah habis doa udah ngilang tuh habis tuh gitu loh. Jadi nggak Nggak dengerin tahu ya juga. nggak? tapi aku pernah dengar kamu ngorok sih. Iya, aku juga. Iya, makanya dua-duanya kayak. Iya. Siapa yang lebih manjain anak? Nggak dimanja berarti ini anaknya. Kita sama-sama. Iya, Kalau ngurusnya misalnya- sama-sama kalau sih. misalnya- Sama-sama memanjakan. Enggak, kalau misalnya satu agak close, jangan dong gitu. Terus Oh. misalnya ini nanti saling ingetin gitu. Iya. Terus posisinya kalau urus anak tuh nggak ada yang kayak lebih tinggi lebih rendah gitu loh. Kayak Oh, jadi Sama, equal. Iya, aku suka. Pokoknya aku selalu discuss gitu. Ini kalau ini apa ya? Kalau ini apa Nice. gitu. tektokannya udah dapet. Iya. Mungkin karena keluarga hamba Tuhan kali. Ketika anak ini berarti kalau bangun tidur harus ambil gitar. Nyanyi pimpin saat teduh. Iya. Well anyway, terima kasih banget. Ya, thank Kami sangat you diberkati. buat kesaksiannya. Dan kita percaya bahwa apa yang kalian sudah ceritakan dan alami ini akan menjadi berkat, Amin. menjadi inspirasi buat Amin, banyak orang. amin. Ya, bagaimana pemirsa sekalian, semoga dari apa yang kalian udah dengar, kalau kalian di luar sana adalah pejuang 2 garis biru, kuncinya adalah don't give up. Don't give up. Ya, kita perlu membaca, kita perlu merenung, tetapi jangan lupa di apa yang dikatakan itu adalah kita perlu berserah kepada Tuhan. Iya. Karena memang anak itu adalah punya Tuhan loh ya. Kita nggak pernah boleh merasa bahwa anak ini adalah aset, anak itu adalah hak milikku, hidup dan matinya dia karena di tanganku gitu. Jadi, Reward ya itu salah tulisannya. gitu ya. Anak itu adalah reward, hadiah dari Tuhan gitu. Iya, oke. Jadi kasih komentar apa yang kalian dengar hari ini, dan kalau kalian adalah pejuang 2 garis biru, tulis dong gitu apa yang menjadi struggle kalian supaya kita juga dengar, dan di layar televisi juga atau di layar gadget kalian ada nomor-nomor telepon yang bisa kalian hubungin, dan kalian bisa kirim WA atau DM ke kami supaya kami juga bisa mendoakan kalian, dan kita percaya bahwa ini akan menjadi suatu jejaring yang saling menguatkan ya. Ya, Oke? sampai jumpa di episode Love Revolution berikutnya. Iya. Ciao. Ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina.